Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalani perkuliahan hari demi hari. Yang kedua, tentu saja yang terhormat Ibu Novi, selaku dosen pengajar sementara mata kuliah Pendidikan Pancasila di semester 1 ini, serta teman-teman semua yang saya harap bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi hari ini. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nama saya adalah Muhammad Auzan Ansarullah dengan NIM 2107076016. Di sini saya bertindak sebagai pemateri 2. Lalu rekan saya Seni Afriani dengan NIM 2107076006 yang bertindak sebagai pemateri 1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Marilah kita masuk ke materi. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Materi yang akan kami sampaikan adalah makna Pancasila dalam sistem filsafat dan dasar ilmu. Selanjutnya, ini adalah perkenalan singkat kami yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan. Selanjutnya, nah, ini ada satu quote yang saya sukai, yang isinya, "The most precious things that we all have with us is time," oleh Steve Jobs. Artinya, sesuatu yang paling berharga yang kita miliki ada pada diri kita adalah waktu. Maksud dari quotes ini, mungkin beberapa orang di luar sana berpikir bahwa kecantikan mereka, ketampanan mereka adalah sesuatu yang mereka agung-agungkan, sesuatu yang mereka anggap paling berharga pada diri mereka, yang padahal tidak sama sekali. Sesuatu yang paling berharga adalah waktu. Kenapa? Gini saja, mungkin sekarang ada dari kalian yang hanya memutar materi ini sambil rebahan, bahkan ada juga yang tidak mau mendengarkan. Jadi, waktu itu terbuang gitu, yang padahal bisa digunakan untuk mendapatkan sedikit ilmu dari materi ini. Selanjutnya, di sini ada beberapa sub materi yang akan disampaikan. Yang pertama, sistem filsafat. Yang kedua, filsafat Pancasila. Yang ketiga, makna Pancasila dalam sistem filsafat dan dasar ilmu. Lalu yang terakhir, ada kesimpulan. Oke, selanjutnya langsung saja akan saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu rekan saya Seni. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, yang pertama kita akan bahas pendahuluan. Di pendahuluan ini, Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia yang mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran mendalam dari para tokoh pendiri negara ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Hasil perundingan itu secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Selanjutnya, nah, di sini apa sih itu sistem? Menurut Killen tahun 2000 pada halaman 66 dari Skirt dan Faith memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua,
Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan, saling keterkandungan. Yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Selanjutnya. Nah, sistem filsafat. Apa sih itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang tersusun dari kata philos yang berarti cinta, atau philia yang berarti persahabatan atau tertarik, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelligence, menurut Bagus tahun 1996 pada halaman 242. Dengan demikian, filosofi secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan juga dikenal dalam bahasa Inggris wisdom. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Nah, pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat menyelidiki sebab dan asal segala benda. Menurut Marcus Tullius Caesar, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Selanjutnya, pengertian filsafat secara umum, hasil pemikiran para filsuf. Suatu pengetahuan bijaksana akan mengantarkan seseorang mencapai kebenaran. Orang-orang yang mencintai pengetahuan bijaksana adalah orang yang mencintai kebenaran. Cinta kebenaran adalah karakteristik dari setiap filsuf dari dahulu sampai sekarang. Filsuf dalam mencari kebijaksanaan mempergunakan cara dengan berpikir dalam-dalamnya. Filsafat sebagai hasil berpikir dalam-dalamnya diharapkan merupakan pengetahuan yang paling bijaksana atau setidaknya mendekati kesempurnaan. Selanjutnya, filsafat Pancasila. Pengertian umumnya yaitu filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang dalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dalam suatu sistem oleh Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Menurut Abdul Ghani tahun 1998. Selanjutnya, karakteristik sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, dasar ontologis Pancasila. Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dan identitas yang jelas. Melalui tunjukan filsafat, dasar ontologi Pancasila mengungkapkan status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, rata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis.
Karakteristik sistem filsafat Pancasila. Dasar epistemologi Pancasila. Dasar epistemologi Pancasila ini berkaitan dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai atraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia. Dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multietnik, dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Dasar epistemologis Pancasila juga berkaitan dengan dasar ontologis Pancasila karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila. Selanjutnya yaitu dasar aksiologi Pancasila. Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai dari aspek aksiologi. Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia. Indonesia sebagai latar belakang karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Auzan. Silahkan kepada Muhammad Auzan. Terima kasih kepada Sheni. Baik, kembali lagi dengan saya. Saya harap tidak bosan ya. Oke, makna Pancasila dalam sistem filsafat dan dasar ilmu. Intermezzo sedikit. Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Itu makna umum Pancasila dalam falsafah bangsa ya. Makna atau nilai filsafat Pancasila. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Jadi gini, nilai dasar itu adalah mutlak, nggak bakal bisa dirubah. Kalau kamu mau merubahnya, artinya kamu mau merubah dasar negara. Jadi nilai ini sudah bersifat mutlak. Sedangkan nilai instrumental masih bisa dirubah karena sumber utamanya adalah norma sosial dan norma hukum. Semuanya tahu kan norma sosial itu apa, norma hukum itu apa. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi nilai instrumental ini masih bisa dikaji apakah efektif atau tidak, apakah baik tujuannya atau tidak. Nah, terakhir nilai praktis. Nah, nilai ini tuh nilai yang kita kerjakan di kehidupan kita sehari-hari. Maka itu nilai ini tadi disebutkan merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat atau tidak. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar aktualisasi ilmu. Yang pertama, Pancasila sebagai aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila merupakan pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Yang ketiga,
Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, Pancasila sebagai dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir, Pancasila bisa jadi strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana Pancasila sebagai dasar nilai-nilainya. Selanjutnya, kesimpulan. Dari apa yang telah dijelaskan di atas, Pancasila merupakan sesuatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau bahkan dipindah susunannya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri, yang dibagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis, yaitu hakikat manusia, dasar epistemologis, yaitu nilai-nilai pengetahuan, dan yang terakhir dasar aksiologis, yaitu pengamalan nilai-nilainya. Selanjutnya, ya mungkin materinya hanya sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf, karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan, sedangkan yang buruk itu manusia tidak lepas dari keburukan. Mungkin itu saja, saya tutup presentasi materi makna Pancasila pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Uzan.